Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang lanjutan KUR di tahun 2025. Nah, yang akan saya bahas ini adalah spesial request dari teman-teman, yaitu menghindari oknum-oknum pegawai yang nakal, yang seharusnya teman-teman itu mengajukan KUR kok malah dikasih kredit komersil. Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang belum tahu peraturan KUR atau belum tahu tentang kelas-kelas KUR di tahun 2020 ini, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya yang sudah saya bahas tentang peraturan KUR atau kelas-kelas KUR di tahun 2025 ini. Teman-teman silahkan klik yang ada di bawah deskripsi video ini, itu tentang peraturan KUR atau tentang kelas-kelas kredit KUR yang nanti teman-teman itu akan relate dengan video yang akan saya bahas di kali ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman yang ingin mengajukan dana KUR di tahun 2025 agar terhindar dari oknum-oknum pegawai yang nakal. Seharusnya teman-teman itu mengajukan dana KUR kok malah dikasih kredit komersil. Itu banyak terjadi di beberapa bank teman-teman, dan banyak terjadi juga di teman-teman yang saat ini belum paham tentang skema bunga KUR di tahun 2025 ini. Nah, tips yang pertama teman-teman yaitu harus memahami bunga KUR. Bunga KUR itu mulai dari 3% untuk KUR super mini atau KUR super mikro, dan mulai 6% dari KUR mikro sampai KUR kecil. Nah, itu teman-teman harus paham dulu. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun atau sampai 2 tahun, tergantung masing-masing pihak perbankan peraturannya ya. Nah, untuk usaha produktif ini masuk dalam kategori UMKM. Untuk masing-masing KUR ini tidak harus mempunyai usaha yang produktif, teman-teman juga bisa dari kalangan petani, perkebunan atau perikanan juga bisa mengajukan kredit KUR. Dan ada KUR juga dari KUR TKI, sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Nah itu ya, teman-teman harus paham dulu untuk peraturannya. Dan yang ketiga, teman-teman harus tahu angsuran per bulannya itu berapa. Nah jadi teman-teman yang saat ini belum tahu tabel KUR-nya, saya akan kasih tahu untuk tabel KUR dari 10 juta sampai 500 juta rupiah sebagai berikut. Nah itu ya untuk tabel angsuran KUR mikro sampai KUR kecil. Jadi bunga mulai 6% per tahun. Jadi teman-teman saat ini yang mempunyai angsuran lebih dari tabel tersebut, saya pastikan itu kredit komersil. Kalau lebihnya memang lebih dari 100.000 atau sampai 300 ribuan, selisihnya itu memang itu termasuk kredit komersil ya teman-teman. Nah untuk tips selanjutnya, di sini saya akan membagikan cara menghitung bunga KUR atau bunga komersil di masing-masing perbankan nih. Jadi aplikasi ini sangat cocok bagi teman-teman yang belum tahu perhitungan kredit KUR atau kredit KPR misalnya, itu cocok memakai aplikasi ini. Nah, aplikasinya itu bisa di-download secara gratis lewat Play Store. Jadi teman-teman kalau pengguna Android. Nah, di sini saya buka untuk Play Store-nya. Nah, silakan teman-teman ketikkan saja. Nah, di sini teman-teman silakan download yang ini ya, kalkulator pinjaman kredit. Nah, silakan download. Terus kalau sudah terdownload silakan buka. Nah, di sini ada simulasi bunga anuitas, bunga tetap dan bunga efektif. Nah, di sini di tampilan awal sudah nongol ya kalkulator kredit. Di sini ada 3 pilihan, yaitu bunga anuitas, bunga tetap dan bunga efektif. Nanti untuk masing-masing pengertian ini saya akan bahas di video terpisah. Jadi pihak perbankan kalau kredit KUR itu rata-rata memakai bunga anuitas. Nah, bunga anuitas itu pengertiannya secara singkat, yaitu untuk bunga awal itu memang besar, nanti akan mengecil di akhir pelunasan. Kita klik bunga anuitas. Nah, di sini teman-teman contoh misal mau pinjaman ini 50 juta, silahkan klik 50 juta. Nah, bunga per tahun kalau KUR kecil tadi kan 6% kalau untuk pinjaman pertama, 7% untuk pinjaman kedua. Jadi teman-teman ini misalnya pinjaman yang baru pertama kali ini. Nah, contoh 6%. Nah, lama pinjaman contoh teman-teman ingin meminjam 3 tahun, yaitu 360 bulan ya. 36 bulan. Di sini teman-teman tinggal klik hitung angsuran. Nah, di sini akan nongol angsuran per bulan termasuk bunga, yaitu 0,5% per bulan.
angsurannya nanti teman-teman yaitu 1.521.097. Jadi cocok dengan tabel KUR tadi ya. Grafik total pengembaliannya, total pengembalian teman-teman selama 3 bulan itu sebesar 54.759.000. Ini sangat murah sekali ya. Jadi pengembalian teman-teman itu hanya berbunga sekitar 4.700.000 saja teman-teman. Jadi kok bisa murah? Itu karena disubsidi dari pemerintah untuk menunjang perkembangan usaha UMKM teman-teman nih. Nah itu ya untuk cara menghitung bunga KUR di tahun 2025 ini. Nah teman-teman tanya lagi, kalau menghitung bunga komersil bagaimana? Nah untuk bunga komersil itu dia memakai bunga flat. Biasanya perbankan memakai bunga flat. Nah untuk bunga komersil ini masing-masing perbankan itu berbeda bunganya teman-teman. Nanti akan saya bahas juga untuk masing-masing perbankan BUMN misal khususnya. Nanti akan saya bahas di video terpisah untuk bunga komersil yang paling murah yang mana ini. Kalau bunga komersil itu dia memakai bunga tetap, bisa juga pakai bunga efektif per tahun. Nah bunga tetapnya di sini contoh teman-teman pinjam 50 juta. Nah kalau teman-teman tidak tahu bunga tahunannya berapa, bisa pilih yang bulanan. Nah biasanya bulanan kalau kredit komersil itu ada yang 0,9%, ada yang 1%. Di sini saya pakai yang 0,9% saja ya. Misalnya di sini 36 bulan. Kita klik hitung angsuran. Nah, di sini ketahuan ya, angsuran per bulan teman-teman itu 1.388, bunganya 0,9%, 450.000. Total angsuran yang harus dibayarkan teman-teman per bulan itu 1.838.889. Jadi sudah tahu perbedaannya ya, bunga KUR sama bunga komersil itu perbedaannya memang sangat lumayan dari segi angsurannya. Nah untuk grafik total pengembaliannya nih, kalau teman-teman pinjam 50 juta ini pengembaliannya 66.200.000 rupiah. Jadi berbeda kan dengan bunga KUR tadi. Nah jadi teman-teman di sini bisa menilai sendiri untuk angsuran bunga KUR dan bunga komersil itu harusnya berbeda jauh. Teman-teman harusnya tahu ya, saat melakukan akad kredit itu kan harusnya tahu angsurannya. Wah kok angsurannya lebih dari bunga KUR yang di tabel kemarin. Harusnya teman-teman dipertanyakan saat melakukan akad kredit agar terhindar dari marketing atau oknum-oknum yang nakal tadi, yang harusnya teman-teman mengajukan kredit KUR kok malah dikasih kredit komersil. Nah ini yang harus dipahami teman-teman. Dan teman-teman itu kok ya mau-maunya tanda tangan kalau bukan dikasih kredit KUR itu ya. Kalau memang usahanya teman-teman itu tidak termasuk KUR, terus memang dari segi peraturan tidak termasuk KUR, limitnya sudah habis, mau nggak mau teman-teman harus ke kredit komersil ini. Ini langkah yang terakhir. Itu tadi ya sedikit informasi dari saya, cara menghitung angsuran, jadi teman-teman agar terhindar dari oknum-oknum perbankan yang nakal. Jika ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, yaitu pembahasan tentang dana KUR di tahun 2025 dan dana komersil masing-masing bank BUMN. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.